Di dalam keadilan agama, ia harus untuk menjadi adil yang selalu menjaga agama itu tidak pernah ia sia-sia. Kalau dia melakukan sekali dosa besar, baru kembali keadilannya itu istibraknya sampai 1 tahun. Dosa besar termasuk tinggal sembahyang 3, tinggal sembahyang tubuh. Nyan baru iwadil titun tak prehelen nak tinggal lo teman tubuh. Maka tu mana? Dan tak preh teman tubuh kat tinggal malu tu mah. Anam teman tu ada tu. Ada nama dosa besar. Perempuan tinggal teman tubuh dia. Tengah jaga, tak uzur, putun ada kan, kai tu biar wate. Nyan gak anggap kita nyuka pasal. Kagak dah keadilan. Pajan jiwa ade. Cuma yang tu bawanya titun ke uji nak tinggal lo. Tok teman tu bawa. Menanjit tapi tengah ke uji tanya katrok yang ilam. Anam demeng ada cik, berarti kan pasal ala ilam. Jadi kon pak teman tu bawa mentau. Ya. Menanjit pak usaha. Oleh kerana demikian, syarat dengan segala syarat saksi pada bab syahadah di belakang, itu menjadi syarat mutlak untuk dia bisa diangkat atau diberi kekuasaan untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara kesemaslahatan umat. Ya. Wa syartu qadin kaunuhu ahlan li syahadah. Kulliha bi ayyakuna musliman mukallafan hurran zakaran adalan sami'an walau bisyahin basira wala yuwalla man laysa kadzalika wala a'ma wa huwa man yarash shaykhu wala yumayyizu surata wa in qarubat bi khilafi may yumayyizuha idza qarubat bihaisu ya'rifuha walau bitakallufin wa mazidin ta'ammulin wa in ajaza an qira'atil maktubi. Dan bermula syarat qadhi itu keadaannya ahli bagi syahadah. Semuanya. Salah satu syarat seorang baru boleh menjadi hakim atau qadhi, ia bisa memenuhi syarat andai kata ia itu dijadikan sebagai saksi. Baik daripada keadilannya maupun dari segi daripada kesempurnaan indera yang dia miliki. Kalau seorang saksi buta, mungkin tak bisa dia untuk mengetahui secara khusus tentang siapa wajahnya seperti apa. Kalau dia itu tentu saja kalau ia bisu, susah untuk menjelaskan bagaimana untuk alur hukumnya. Begitu juga pada persoalan saksi persyarat keadilan yang harus betul-betul adil. Dengan bahawa adalah seorang qadhi itu seorang muslim lagi yang mukallaf, artinya balik dan berakal.
ia orang yang merdeka, lagi laki-laki, lagi adil. Berarti dia kekali urinang bela Islam. Tentu saja dalam hal ini banyak tinjauan dari segi kejiwaan dan dari segala sebab yang lain. Lagi ia bisa mendengar walaupun dengan sedikit untuk ia memaksa sebagai bisa dilihat karena remang-remang. Maka tidak boleh diberikan kekuasaan orang-orang yang tidak ada persyaratan itu. Dan tidak boleh juga orang buta. Wa huwa mayyara syaihu wa la yumayyiza surah. Ia bisa melihat dengan bentuknya tapi tidak membedakan daripada siapa orangnya. Dengan bersalahan orang yang dapat membedakan akannya apabila dekat dengan dia. Sekira-kira ia mengenal akannya walaupun dengan sebab memberatkan sedikit cara melihatnya. Dan bertambah untuk memikirkannya untuk dia bisa sampai kepada siapa orang itu. Walaupun ia lemah, mana tadi? Wa in ajaza an qiraatil maktub. Walaupun ia lemah daripada membaca tulisan-tulisan yang telah tertulis. Dan dipilih ia akan sah untuk menjadi kekuasaan sebagai hakim, iaitu bagi orang yang buta, kadar butanya seperti tadi. Lagi mumada ia untuk menegakkan daripada tegakan qada. Maka tidak boleh diserahkan kekuasaan kepada orang yang sibuk dan orang yang tidak bisa melihat karena sudah tua atau sakit. Jadi syarat yang penting untuk jadi qadhi yang pertama ia adalah syarat sama seperti syarat pada orang menjadi saksi. Sebagai bainah dalam persaksian dalam Islam itu sangat-sangat ketat. Di seorang saksi yang fasik, saksi yang tidak jujur, ataupun orang yang dia adalah selalu membuat kekeliruan, tidak bisa jadi saksi. Makanya seorang saksi itu sekali melakukan perbuatan dosa besar, maka gugur ia sebagai seorang saksi. Dan masa istighraknya itu adalah lama untuk kembali jadi adil dia. Sekali itu terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, saksi itu dianggap gugur keadilannya. Sampai dalam bab nikah, walaupun kriteria dan standar keadilan itu terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan daerah, bahawa seorang yang boleh menjadi saksi termasuk dalam bab pernikahan, ia wajib adil. Siapa adil? Orang yang selalu menjaga harta dan menjaga agama. Dalam bidang harta dimiliki dengan jalan halal,
dipakai tidak dalam keadaan mubazir, dan ia tidak termasuk orang yang safih dalam kekuasaan harta. Di dalam keadilan agama, ia harus untuk menjadi adil yang selalu menjaga agama itu tidak pernah ia sia-sia. Kalau dia melakukan sekali dosa besar, baru kembali keadilannya, itu istibraknya sampai 1 tahun. Dosa besar termasuk tinggal sembahyang 3, tinggal sembahyang tubuh. Nyan baru iwadil titun tak prehele nak tinggal lo pantaman tubuh. Maka tu mana? Dan tak preh sembahyang tubuh, kat tinggal sembahyang lu rumah. Anam di mana tu ada tanya. Ada nama dosa besar. Perempuan tinggal sembahyang tubuh. Tengah jaga, tak uzur, putun ada kan, sampai tu biar wadah. Nyan gak anggap kita nyuka pasal. Kagak dah keadilan. Pajan jiwa ade. Cuma yang tu bawa nyan titun ke uji nak tinggal lo. Tuk teman tu bawa. Menanjit. Tapi tengah ke uji. Tanya katrok yang ilam. Anam demeng. Ada cik. Berarti kap pasal kalau ilam. Jadi kon pak teman tu bawa mentau. Ya. Menanjit bawa usaha. Oleh kerana demikian, syarat dengan segala syarat saksi pada bab syahadah di belakang, itu menjadi syarat mutlak untuk dia bisa diangkat atau diberi kekuasaan untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara kesemaslahatan umat. Ya. Yang kedua, kafian liqiyamin. Dia ada kesempatan cukup waktunya untuk menegakkan keadilan itu, untuk menyidangkan perkara itu. Ya, jadi untuk menegakkan qada, untuk menjalankan daripada segala perkara yang ada, sip nawate, menyomenan hanjit juk kekuasaan ba urung tipah je ke hakim, tapi wate ana. Ya. Wala yuwaliya mawfil wa muhtal nadri bikibrin au maratin. Hanjut ketegakan atanyan ganyan karena pertama sibuk. Urang lalai. Uja kena anak itu orang pergi watai. Hingga lalai gainan. Tiga kai preh deh. Boleh ke ganyan hanjut. Yang kedua, ganyan terganggu pandangan, pemikiran, kecerdasan sudah terganggu. Bisa saja sebab jika nak katuha. Atau ganyan karena sakit berat yang lama. Nyan mana lena kata tua-tua. Oleh nyan ganyan kadang-kadang ya hana tingan geli kurang sehat. Sebab je bisa karena faktor sakit, bisa karena faktor tua. Ya, kedua, mujtahidan. Lagi seorang qadhi itu adalah mujtahid. Pada temu lain kan? Maka tidak sah untuk menyerahkan kepada orang jahil dan orang muqallid. Ikut pendapat gop. Kita tanya ke mujtahid ikut pendapat daripada ulama-ulama yang ana mutademu pi tek asli daripada mujtahid, paling-paling ditanya kepada mujtahid muqallid yang tak ikut. Ada yang muqallid iganya dia baca apa yang ijtihad le urang mujtahid. Makanya yang tak ikut ditanya menyan pe lepas dah baca kadang-kadang. Jadi menyotongkan ditanya menyan standar awal je tidak sah menjadi qadhi. Jangan bertanya urang jahil kerana guan mujtahid dan orang yang muqallid artinya ikut daripada ditanya kepada sabah-sabah mazhab ataupun sabah pendapat atau ikut pada mujtahid.
wa in hafidha mazhab imami li'ajizihi an idrakin ghawamidhihi. Walaupun ia mampu menghafal daripada pendapat mazhab imamnya. Mengapa tidak boleh walaupun dia orang yang hafal daripada pendapat mazhab imamnya? Karena lemahnya daripada beridrak secara mendalam suatu kasus. Ada kasus ini bertemu di lapangan, kalau tentu kasusnya pas lagi perkara kitab. Harus sedikit untuk mendalami aspek dalam konteks ini mana yang lebih cocok. Ya. Mujtahid dia bisa untuk mencarikan dalil-dalil yang lain ataupun berijtihad sedikit, mendalami ijtihadnya hingga ketemu daripada sebuah pendapat itu apa keputusannya harus diambil. Siapa mujtahid? Wal mujtahidu may ya'rifu bi ahkamil Quran minal am wal khas wal mujmal wa mubayyan wa mutlaq wal muqayyad wan nas wal zahir wan nasih wal mansul wa muhkam wa mutasyabih. Yang kemudian yang pertama, mujtahid itu orang-orang yang memahami, yang mengetahui segala hukum Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Qurannya mufhum untuk dah gekun ayatnya ayat umum. Dah yang gekun ayat khusus. Dah ayat yang mujmal. Dah ayat yang mubayyan. Mana yang disebut dengan mutlak. Yang mana yang disebut dengan muqayyad. Mana yang nas. Mana yang zahir. Mana yang nasih. Mana yang mansuh, mana ayat muhkam, wama wal mutasyabih, dan mana ayat yang mutasyabih. Yang mufhum mendung. Kan mufhum baca pas tajwid le nyanyan mufhum berujuk ke mujtahid. Ya. Yang ayatnya nyan, apakah ayat itu ayat muqayyad? Apakah ayat itu sudah mensah? Siapa yang mengatakan mensah? Siapa yang menasahkannya? Ya. Bisa saja satu ayat ada yang mengatakan mensah, ada yang mengatakan bukan mensah. Tapi itu adalah ayat mukhassis, ditaksis karena umum. Dan itu kita lihat mana yang lebih kuat pendapatnya. Setelah dia tahu, dia akan mampu untuk mendudukkan persoalan adakah yang kaitan dengan demikian. Ya. Nyan sidra mujtahid tentang hukum Al-Quran. Segala hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya. Tambah lagi dengan benarnya membaca Al-Quran. Baik dengan fasahahnya maupun yang berkaitan dengan tajwidnya dan lain-lainnya. Ya. Tahan dah terima lagi mutabawun jinah miyo sana. Yang kedua, wa bi ahkamis sunnati minal mutawatir. Dan ia juga memahami, mengetahui hukum-hukum yang ada dalam sunnah. Berkaitan dengan sunnah itu sendiri. Mulai daripada nas yang mutawatir. Wa huwa ma ta'addadat turuqu. Yaitu satu hadis yang banyak datang sisinya dan banyak orang yang merawikannya. Dan ada hadis itu dari segi ahad. Wahuwa dianya itu kebalikan daripada sunnah tawatir. Ada nas yang mutasil dengan sebab bersambung riwayat rawinya kepada Nabi SAW yang dinamakan dengan hadis marfu, atau sampai kepada sahabat saja yang dinamakan dengan hadis mauquf,
atau hadis mursal, yaitu perkataan tabi'in. Seperti kata seseorang tabi'in, apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza au fa'ala kaza au bihali ruah al-quwwah wa dha'if. Juga harus tahu keadaan perawi kuat atau lemah. Dan mengetahui juga apa yang mutawatir oleh penakalnya, oleh pemindahannya hadis. Mutawatir pada turuk pertama, bagaimana dengan turuk kedua dan turuk selanjutnya. Mengetahui dengan ijma' ulama salaf. Ala qubulihi, atas diterimanya satu hadis itu adalah merupakan kekuatannya dan atas satu pendapat yang disepakati oleh mereka. Nah, la yabhasu an adalatin naqlihi walahu al-iktifa'u bita'dili imamin arafa sihhata mazhabi fil jarah wa ta'dil. Wa yuqaddamu inda ta'arudil khas alal am wal muqayyad alal mutlaq wan nas alal zahir wal muhkam alal mutasyabih wan nasih wal muttasil wal qawwa ala muqabiliha. Dan ia tidak mencari dan tidak perlu untuk membahas secara mendalam tentang keadilan orang yang memindahkan pendapatnya. Bagi seorang qadhi memadalah untuk adil daripada imam yang ia kenal sah mazhabnya. Ya. Dan juga harus mengetahui tentang hadis jarah wa ta'dil. Atau hadis yang luka ataupun cacat, atau hadis yang tidak daripada para perawi dan orang-orang yang menakalkannya. Dan juga harus mengetahui untuk mendahulukan mana saja terjadi ta'arud antara khusus dengan umum. Yang diutamakan manakala bertentangan antara khusus dengan umum, mana yang harus diutamakan. Muqayyad atas mutlak, mana yang harus diutamakan. Nas ala zahir, mana yang harus diutamakan. Muhkam ala mutasyabih, mana. Nasih, muttasil, kuat atau segala, dan mukabil atau bertentangan atau kebalikan yang kuat. Itu berkaitan dengan ulumul hadis dan juga berkaitan dengan keadaan yang ada pada orang-orang perawi dan perawi hadis dan sanad serta daripada rawinya maupun daripada ittisal daripada orang yang meriwayatkannya. Ya, itu harus diketahui semuanya. Syarat sebagai seorang disebut mujtahid, syarat utama menjadi qadhi. Jadi ni menyonya lagi nauru lagi nyanja qadhi tang. Hanauru. Ya. Wala tanhasirul ahkamu fi 500 ayah wala 500 hadis khilafan lizza'imihima. Dan tidak dibatasi
hukum-hukum itu untuk menguasai 500 ayat dan 500 hadis. Hal keadaan berbeza pendapat bagi orang yang mendakwakan atas dua pendapat itu, hadis dan ayat. Jadi untuk menjadi seorang qadi, hana ditentukan harus jut ke ayat benar mupum tentang lagi agamul Quran bunuh minimal 500 ayat. Hadis minimal 500 hadis. Benar ada cara lagi dia. Tapi ada sebagian ulama mengatakan minimal baru je ke qadi 500 ayat Quran mupum dengan ahkamul Quran tadi. Benar 500 hadis yang tahu ia berhadisnya dengan ahkamul hadis tadi. Cara dalil mutawatir, ahad, macam-macam lah, ihsan dan sahih dan segala macamnya. Yang bermupum minimal 500 hadis. Dia tanya jino, mutabah hadis nampak. Tanya pada bah hadis. Dia tadi innamal a'malu binniat, take hadis. Jadi sanadnya nampak mitanya. Rawinya anak je lah. Sanadnya truk ho. Apakah ini marfu? Apakah ini maqtu? Apakah ini apa kedruk pak Nabi? Pu'at sahabat takkan macam ataupun ada ikun tabi'innya. Jadi dikatanya orangnya yang mendapat mutabah hana jelas hadis. Hana lengkap karena baru kekun tabah hadis yang pertama jelas sanadnya. An betul pak. Pak Nabi An Abi Hurairah dengan an hodom betul kepada orang perawi. Tahu perawi Muslim, mesti orang yang teliti, betul bagaimana. Yang kedua agaknya perawi je. Sana je. Baru matan hadis. Nyana yang pegah paling kurang agaknya 500 buah hadis kekuasai ilmu hadis macam tu. 500 buah hadis per hadis. Tanya mutabah nak. Kalau pegah hadis ke. Ya. Kedua buah syarat. Ahkamul Quran wa ahkamul hadis. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya wabil qiyas. Yang kedua penuh ijma' para ulama salaf. Sehingga keputusan hukum mutataliq yang baru baik mupok ngatanya. Hargai le para ijma' ulama. Yang keempat mengetahui ia tentang qiyas dengan segala macamnya yang 3 macam. Yaitu ada qiyas jali, artinya wa huwa ma yaqta'u fihi binafil fariq. Qiyas jali adalah sesuatu yang dapat diputuskan padanya dengan bisa ditiadakan perbedaan. Jalan untuk mengkiaskan itu jelas sekali karena memang antara makis dengan makis alih itu adalah terjadi bisa untuk dihilangkan perbedaan antara para orang-orang yang melakukan kias. Kaqiyasi darbil walid ala ta'fifihi. Seperti mengkiaskan memukul seorang ayah atas apa dikias atas mengatakan kepadanya. Ya kias jali yang ayat kalau ada kulahuma
Oh. Baik kun oh. Geki tu menyamunan bagaimana menyoda tampar tiga. Ada geki tampar nak perah. Jangan kamu tampar ayahmu nak perah lah ayat. Tapi watai geki hukum diharam lagi ke perhara manja kun itu sudah jelas sekali. Dum sakit hati takun mentang itu durhaka. Walam sakit hati tamah dengan sakit tubuh kena tepu. Maka dar memukul. Baik memukul dengan tangan maupun memukul dengan lidi atau dengan apapun. Memukul terhadap oleh si anak kepada orang tuanya. Memukul orang yang melahirkan ayah. Dikiaskan atas takfif mengatakan itu adalah kias jali. Nyan kias yang pertama. Atau disebut dalam usulnya pegah yang kias aulawi. Banyak yang dengan istilah-istilah. Tapi di sini disebutkan oleh Musannaf Malabari hanya dengan kias jali. Awil musawi. Atau kias itu adalah kias yang menyamakan antara makis dengan makis alih. Mana yang disebut dengan kias musawi? Wa huwa ma yab'adu fihi intifa'ul fariq. Dianya kias musawi sesuatu yang jauh padanya untuk bisa menafikan terhadap perbedaan. Jadi jauh sekali pada persoalan itu bila untuk ditolak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Contohnya jadi untuk tidak terjadi beda itu adalah sangat jauh. Jadi ada perbedaan. Jadi walaupun jauh perbedaannya, tapi itu nyata. Mana contoh kias musawi? Wahuwa kaqiyasi ihraqi malil yatim ala adlihi. Seperti mengkiaskan membakar harta anak yatim atas memakannya. Beda. Tapi namanya adalah itu menghancurkan, memakan harta ni. Yang dalam ayat yang le terjemah wala ta'kulu amwalal yatam. Baik kaun harta yatim. Lantas ini anak ada paju. Ataupun tak lalau ni. Atau dah tanam. Mana paju tanam yatim. Beda jelas. Tapi itu adalah ilatnya bukan menyangkut dengan perbedaan pajuh dengan ter. Nyata sekali itu sama-sama untuk membinasakan harta anak yatim. Walaupun kon tak pajuh. Walaupun tak ter. Sebenarnya itu lebih bahaya tak ter daripada tak pajuh. Dan dua-duanya itu adalah tetap haram. Dan haramnya nyan hana tertupat kembalikan tak lagi kiamat. Bahkan hana tertupat lagi kiamat karena anak yatim itu anak di bawah umur, belum balik, belum mukallaf. Dan saat itu enggak ada kedudukan syarak pada dia itu untuk diperhitungkan izinnya. Untuk watakara kan izin atau puji. Ada karayu jinta kat balik yang je pemua ada yang karayunya. Kan harta ji wataji ubud apa jo. Je tabang laki izin ba ulung pungo.
Coba orang bunga lekai di jangan itu pun izin penting tadi itu minta ayu tong-tong bro pun naik pejojo nak kena. Pandai pun lepek je. Pandai itu pun ni lepek. Mana le bunga dia nyopeng kita itu pun tu. Nya menyopeng tak bituri ku. Tingkat hai bi kuih mentang ipu itu umur tu awak mekar. Kau paling akak yang punga dengan yang taikat kaki tergantung berupa. Ni nak. Tanpa itu kerja le awak kerja awak di upi. Pep dah mau kaki ni. Ipu itu punga. Dia berfikir orang punga melawan. Jadi nyan kepenan kias nyan kias musawi. Taki tatut harta ni yatim ada pajuh harta ni yatim. Dalam ayat yang lebih pajuh harta ni yatim. Ya. Maka hana pajuh tut nyan taban hukum di. Ya. Yang kias musawi. Jadi taban tentang hukum haram yang ditetapkan dalam firman Allah ayat 10 surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi orang-orang yang makan mereka itu harta anak yatim secara zalim. Artinya makannya bukan dengan ma'ruf, secara zalim. Nyan adalah ia sedang makan di dalam perutnya api neraka. Tempat kembalinya nanti neraka sa'ir. Menurut pun nak pada macam neraka, termasuk sa'irnya pada yang kepun. Ya. Jadi yang paling le dalam tradisi adat kita hari ini. Makan harta anak yatim sebagai sebuah contoh. Dalam keluarga kita, ayahnya meninggal dunia. Ada anak yatim. Anak yatim itu masih kecil, mungkin baru usia 5 tahun, 6 tahun. Belum dia itu balik dengan tanda-tanda baliknya. Kemudian adat kita Aceh, bahawa bila ada anak kecil dalam keluarga itu, jangan bicara menyangkut untuk bagi dulu harta yang peninggalan orang mati itu. Kapan kita bagi? Tunggu anak yang kecil ini nanti tamat sekolah dulu. Setelah tamat sekolah, tunggu sampai kahwin dulu. Dia kahwin, tunggu sampai ada kerja semua dulu. Ditunda. Kalau dalam keluarga itu ada ibu, ada anak yang sudah besar, bahkan ada yang sudah kahwin, ada yang kecil. Yang kecil namanya yatim. Yang besar bukan yatim lagi. Ada ditinggalkan pabrik satu. Atau peninggalannya itu ada toko satu. Dikelolalah oleh ramai-ramai abang yang besar, isterinya atau mamak mereka, termasuk anak kecil itu. Hasil per tahun atau per bulan daripada harta yang dikelola toko itu juga berpindah menurut jatah mereka masing-masing. Kalau jatah mereka masing-masing, mamaknya jatah di situ, tapi tidak sama besarnya. Kakaknya ada jatah situ. Pas yang kecil ini, yang yatim, yang lelaki, dia lebih banyak haknya di situ. Tapi yang makan lebih banyak mamaknya, lebih banyak kakaknya, abangnya yang sedang kuliah, karena dia banyak jajan, karena harus tiap hari bawa kawan ke ke ya bakso kuku barangkali itu, mana-mana tu. Nah,
Lantas siapa yakin bahawa dari hasil toko itu tidak termakan hak laba anak yatim? Sedangkan kebutuhan jelas. Yang besar lebih besar butuh kuota. Yang kecil, dia lebih kecil kebutuhannya. Jajannya, pakaiannya, bajunya tidak semahal daripada pakaian abangnya, kakaknya. Kalau itu tidak dinampakkan, otomatis di situ terjadi syubhat. Dalam syubhat itu, andai kata terjebak pada ayat 10 tadi, berarti kita tidak mau membeda-bedakan. Alasannya apa? Hari ini dan besok ada tidak adakan tanggungjawab kita juga untuk memberikan uronyo na taji tapajo. Tengok tapajo tak tanyo keji. Kun gedanya olehnya. Kun agama ko laganya uronyo na ataji. Tengok bita taja taji tan tanyo bidan. Ya. Ana denten atau biadanya. Uronyo na. Tengok. Ada itu kan dinamis dia. Apalagi siap penggunaan. Makanya menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia mengatakan in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau memang kamu orang yang fakir, jelas mana harta anak yatim, makan boleh dengan jalan yang ma'ruf. Makan secara ma'ruf. Menurut Al-Qurtubi ada 4 cara yang dibenarkan. Yang pertama, kamu ambil sebentar saat kamu kepingin dapat. Artinya tidak ada orang lain. Nanti kamu kembalikan. Oh, itu. Karena mengapa Allah mengatakan in kana ghaniyan falyastafif. Kalau kamu ada uang kaya, kamu cukup untuk makan, maka berikan kemaafan saja, jangan ambil ongkos pada harta yatim itu. Bukan ambil punya dia, jangan ambil ongkos. Berikan kemaafan saja. Nah, maka ini bahaya. Maka dalam hal ini, pertama, ambil saat butuh sekali. Standarnya siapa? In kana faqiran, kata Allah. Kalau kamu fakir. Muan miskin hanjut lah. Menyatahu apa ayatnya. Tingkat getanya fakir. Kelola harta yatim nyanjut geperiah pajuh bil ma'ruf. Fakir. Siapa lebih berat fakir dengan miskin? Lebih berat fakir. Walaupun haruno tak pegah berat, tetapi standar anak 4 tanya orangnya. Bak contoh nak. Bak fakta nak. Contoh pegah menyopela tipluh ribai tiura kebutuhan bertemeng pun anak tok 50% dan fakir. Menyotemeng 50 waktu anak tok tertu yang miskin. Ini kan contoh. Fakta orangnya padu yang perlu untuk kebutuhan hidup seseorang. Kalau kita mau bawa kepada fakta di lapangan. Anak itu yang fakir. Ya. Apakah apa saja aspek yang dibutuhkan dan berapa? Dan orangnya sering tak berapa. Kita di Dok Semawe biaya kos untuk kebutuhan perseorangan jauh lebih besar dengan orang yang tinggalnya bukan di kota Dok Semawe. Andai kata ada orang yang tinggal di atas Nisam Antara gede. Itu lebih kecil. Tapi awalnya pakai menyona nyan ibantu le muruai pina. Itanyo pa tabayu gaco. Ya. Ya. Tato payah tabayu di gaco punya kota. Ide nah muruai tu kangkot. Kalau takut kali coy. Begitu juga alat masak dengan tukok yang kamasak bu. Itanya yang nagah ya kan. Berapa biaya kalau demikian untuk berkeluarga? Beda lagi. Maka dalam konteks ini dibutuhkan ijtihad terus sebenarnya. 2 kategori manusia itu cukup sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fakir, miskin, fakir, miskin. Dan ini menjadi
jalan untuk mudah orang minta rezeki dengan menjual nama fakir miskin. Ya. Fakir. Ini fakir, Pak. Rupiah kuning betul nyantang je. Lu ngatin yang jok je. Tanya lagi nya, tanah bak rupiah. Kebun sawit 6-20 hektar ni dah nak kala bak rupiah tu. Maka pun gak tak rupiah dia punya takoh sawit tu orang kan. Ipatu kan yang aja ipatu bon yang mana. Pun telaga adat lagi guru kum lagai ipatu. Gaji sebulan honor dari be. Letu. Punya ipatu je lohor. Begitu mekilat. Jadi bukan di situ kan yang makasub dan siapa yang dilihat. Yang kedua mutang dan bayar tanah. Yang kedua cok upah batas minimal menyota kerja baru lain pada pungkoh sekian jam punya kerja bahan yatim pada dia cok upah tadi. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Yang keempat, ambil secara berdua laba atau kirat. Ijih punya modal, getanya punya tenaga. Lagi antara orang koperasi dengan manajer koperasi yang kelola itu diberi nanti bagi tentang laba dalam akad kirat. Itu boleh. Ya, saya fikir karena waktu Isya kait amal, sampai di sini dulu. Belum habis menyangkut dengan persyaratan pada masalah kias. Dan insyaAllah dalam pertemuan yang lain nanti akan kita lanjutkan. Harus mengetahui yang pertama ada kias jali, yang kedua ada kias musawi, yang ketiga ada kias aduani. Ada kias aduan yang lebih rendah nilainya. Jadi tidak dalam persamaan dalam perbandingannya. Maka satu kias lagi dan nanti ada beberapa lagi yang kita lihat sebagai syarat seorang qadhi boleh diberikan kekuasaan. Kalau tidak ada yang syarat ini, nanti baru turun kepada syarat-syarat yang lain. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf untuk malam ini. Dan saya akhiri dengan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.